Dan kitanya tak dengar salam wajib tak jawab. Cuman ilmu salam harus lengkap. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, menanku. Pakan man kan sama cit. Oh, hana sama. Pakan hana sama. Karena Allah juk pahala bagi orang yang mengerjakan amal lengkap serta syarat dan rukunnya. Sedangkan syarat dan rukun tak ucapkan salam, pertama berlengkap lafaz. Menyamaikum mentang pandai juk pahala Allah Assalamualaikum. Berlengkap Assalamualaikum. Ya benar. Tapi baik lengkap tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya biasa urus ceramah ya. Assalamualaikumnya kamu ada. Nah, menanku. Berarti sunnah katanya tak ikut kiban Nabi pun. Salah satu ni adalah Nabi menyuna didoakan oleh God, Nabi sabi balah. Nah, kamu nah, jadi apabila panjang God doa tu katanya baik balah panjang cik. Cukup tak ke drone menan cik. Ya, habis. Bahasa Arab, bahasa Nabi kita mana? Walaka. Kabeh. Walaka. Kabeh. Lebuh sagai. Lebuh huruf. Dan menancit. Nah, kan? Kemudian faqala al-qaum, dijaklah sahabat lain. Jaklah sahabat lain. Gejak sahabat lain. Istaghfara laka Rasulullah. Wahai Abdullah bin Sarjis. Nyo, gimana man? Nyo lung sahabat-sahabat Nabi mandu nyo. Kamu nyo sahabat Nabi nyo. Kamu tanya mbak Ron wahai Abdullah bin Sarjis. Ketika Ron merompok dengan Nabi nya, man Nabi na doa untuk Ron? Doa khusus untuk Ron nah? Naam, nah. Walakum. Maksud sahabat tanya lagi nyo mbak Abdullah bin Sarjis, sahabatnya kan menghenti merompok doa, menalah bahasa ini. Karena waktu kejadian Abdullah bin Sarjis duk likut sehingga putar duk likut, kan yang terjadi doa mendoakan antara Abdullah bin Sarjis dan Rasulullah. Mang sahabat lain kan hanya merompok doanya. Menghenti merompok doa sehingga waktu Rasulullah sahabat dia pakat dua Abdullah bin Sarjis. Abdullah kena oleh sihat. Kamu nak pegang apa baju? Pegang mak. Waktu kejadian dan Rasulullah yang mana? Kamu nak kena doa syed oleh Nabi. Benalah. Masalahnya mana? Nah, ajak sahabat. Nak kena. Oh, nak. Walakum. Menansyidlah sahabat menansyid mana Rasulullah doa untuk dana mandum. Kondenda untuk doa syed. Ya, kemudian thumma tala hadhil ayah. Kemudian Allah bin Sarjis membaca ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Baca ayat. Dan menuntutlah olehmu meminta ampun kepada Allah atas dosamu dan meminta ampun bagi orang yang beriman dan orang yang beriman perempuan, laki-laki dan perempuan. Kah menyomenan na sunnah Nabi yang kedua yang dia tanya ikut. Contoh, na urang tengah berdoa untuk kepadanya. Semoga dan sakinah, mawaddah, warahmah kemudian hai untuk kepadanya. Atau doa khusus yang lain. Nah, orang yang dengar kepadanya tengah didoakan oleh God, betul benar. Maka sunnah katanya membalah doa, drone menansyid wahai saudara alun dan drone mendung-mendung wahai saudara alun yang lain. Ya benar. Ya Nabi benar berdoa. Nabi katanya Nabi Muhammad menyobalah doa kon untuk yang balah yang urang tengah berdoa kepada adanya benar tirawak, tapi yang lain menansyid. Ya. Hanya pelajaran bagi katanya apabila tengah nak acara penting keluarga, nah acara-acara yang lain, tija MC jak pegah khabar semoga keluarga ini diberi oleh Allah ampunan kemudian giliran kitanya selaku yang po rumah po acara dah bangkit
Menanci kitanya tak berdoa khusus ilai untuk yang MC-nya tu, ya, contoh kan. Mudah-mudahan MC itu begini dan mudah-mudahan mandum dan wahai jamaah juga begini. Ya, benar. Begitulah Rasulullah berdoa untuk sahabat beliau. Nah, jadi walaupun hadisnya khusus pembahasan tentang cap kenabian, tapi na pedubuh amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis dan kitanya wajib tak amalkan. Ya, jamaah dirahmati oleh Allah, nyo hadis tentang cap kenabian kabeh selesai. Maka ada hal-hal yang lun suan sampaikan khusus lun simpulkan bahwa dari mandum hadis-hadis tentang cap kenabian 1, 2, 3, 4 napet boh tanda lun simpulkan cap kenabian Nabi. Walaupun para sahabat Nabi berbeza dalam hal mengungkap siban cap kenabian Nabi, tapi mandum sahabat sepakat posisi cap kenabian Nabi kitanya Nabi Muhammad di antara pundak kanan dan pundak kiri. Berarti bak tengok. Karena lu baca hadis, hanya sahabat lain yang pegah bahawa cap kenabian Nabi kon bak tengok antara dua pundak. Mandum mufakat, sepakat. Cuman bentuk cap kenabian Nabi kita berbeda-beda yang dikalan oleh para sahabat. Nah, yang model seperti burung puyuh. Nah, yang model sahabat pegah seperti burung merpati warna merah. Nah, yang sahabat pegah lagi contoh kumpulan rambut-rambut. Nah, yang sahabat pegah syid lagi daging yang menonjol, ya, daging menonjol, ya. Kemudian di sekeliling lagi yang menonjol. Nah, sahabat yang pegah syid yaitu seumpama kepalan tangan yang sekelilingnya ada tai lalat, sama seperti bentuk kutil. Nah, jadi putboh ciri-ciri atau tanda cap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini dalam hadisnya udah kalian mungkin nak hadis lain nyampe bagi lon tuan cid. Apakah bak Nabi lain cid cap kenabian? Ya benar. Lo baca dalam hadisnya kan khusus untuk Nabi Muhammad. Cuma ada pertanyaan lon tuan, apakah bak Nabi Ibrahim cid? Bak Nabi Isa cid ke mana? Lu rasana aku, cuman apakah hidup sama lagi cap kenabian Nabi kita Nabi Muhammad? Ya. Karena mandum Nabi nari yuk. Nya tengok waktu tro Nabi Isa orang kiamat. Munyo perle bukti Nabi Isa hana perle bukti kita nyo talake hai Nabi Isa. Ne buka siap bajero ne kamu kalon cap Nabi hana perle lagi yang le. Kan karena Nabi Isa tengok waktu tro kono di dunia yo. Orang kiamat yo. Dengan mukjizat beliau yang kaji kesabuh tanda kena beliau seorang nabi. Apa itu? Bisa menghidupkan orang mati. Ya, tengok mati kakaru katanya di dunia yo. Ana jelah le dunia yang korupsi kah halal, yang semayang kah haram. Kau bolak-balik hukum kan tengok. Baik tak kerja tengok orangnya kau bolak-balik hukum kah samar-samar hukum. Ya. Ya, fenomena yang terjadi kitanya orangnya zaman kitanya tinggal orangnya ya hukum ka samar-samar anale mesti contoh tak buka laju korupsi ya korupsi ka samar-samar ni pak samar-samar tu korupsinya kaje ke sabuh adat dari mulai lapisan masyarakat terkecil sampai masyarakat terbesar. Contoh kaji ke sabuh adat laki wah tu ketika getanya tak laki teken bak tiro kecil kamu contoh kan getanya kan ada tajuk bank walaupun memang kecilnya karena gaji maksudnya contoh dah bukan dia jangan ngomong hai pakai tajuk mau cut hai kita tajuk mau karena gaji kan habis menanlah ana mangat
Tajuk baca kan hana mangat kan. Walaupun sah-sah saja kita nak tajuk secara ikhlas, lun ridha lun ju. Ikhlas lun ju. Cuman karakter pemikiran gop orangnya kan lagi lun tuan kun mono pakhan ajuk. Hana mangat. Ajuk ju hana mangat ju mata tanya metekan menang kan. Pada laki teken untuk pertama anak dalam kakak. Kecuali nak proyeknya waroh ya nya lain. Ya kan? Ya kan? Jadi fenomena yang lagi yo sudah menjadi kesamar-samaran hukum. Ya, lain hal apabila ikhlas kitanya tajuk kon karena terpaksa, kon karena dituntut. Ikhlas. Waktu tak mono kitanya perle tak traktir pak kecil itu contoh kon lagi kejadiannya mentang waktu hana lagi ya traktir kecil urang kan aneh urangnya hantam jak pak kecil hanya contoh hantam jak pak kecil hantam duk saja pak kecil hantam dah maya-maya atau traktir pak kecil waktu perle nya waktu baru jo lagi mau sih. Yang mana kan? Pemberian itu biasanya berlaku saat perlu. Itu ada maksudnya. Nah, pemberian lagi yang menawar. Apabila pemberian itu diberikan saat perlu, itu ada maksudnya. Kalau pemberian diberikan saat ketidakperluan, hanya hana maksud tepu. Memang sahabat lah juga. Atau memang katanya akrab ngopak kecil. Ya, nya rumus sih. Itu rumus. Kalau begitu di zaman modern yang kalagnya adat yang lagi yang samar-samar. Maka singoh bak sabuh masa akan kita nyutamong dalam zaman yang zamannya adalah zaman yang haram kaji ke halal, yang halal kaji ke haram. Ya, kawan coba siapa yang bisa memberantas minuman arak di negeri ini? Yang jelas-jelas hukumnya haram. Nggak ada. Tidak ada satupun pejabat yang berani memberantas sampai 0%. Tak ada lagi minuman arak di negeri ini. Hana. Berarti sudah jelas nampaklah hukum yang halal sudah jadi haram. Nah, kawan kan? Yang haram sudah jadi halal. Ya, berarti kamu nanya hana trade kiamatnya. Ana pu dah pugah hanya leploh tentu nunggu atau tertuh tentu. Hana tahu hanya. Ilmu Allah mendung. Karena siapa yang bisa memberantas korupsi sampai ke derajat 0 apapun itu, baik pejabat kah siapapun itu, nggak ada yang bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah ada adat korupsi itu sudah menjadi hal yang lumrah. Bahasa alamiah katanya lumrah, bahasa hukum ya sudah menjadi halal. Ya kan? Maka Nabi berpesan, innal harama bainun wa innal halala bainun. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Yang halal kajelah halal. Hana pu rabuk le dah, hana pu dubat le. Halal baik untuk duka. Wal harama bainun, dan ada yang haram menancit. Kajelah hadis, kajelah Quran. Yang lebih bahaya wa bainahuma, itu kata Rasulullah. Wa bainahuma mutasyabihatun. Yang bahaya bagi umat lu tengok, na model sesuatu di antara halal dan haram. Yang disebut mutasyabihat. Waktu kalau nyopu nyo halal kon, haram kon. Yang payah. Yang mudah lagi yang payah tak kalau. Tapi Nabi sampaikan so yang memang jid membedakan antara halal dan haram yang syubhat. Syubhatnya, maka sungguh dia sudah menjaga agamanya.
Kah jino getanya takalon fenomena yang terjadi. Ulama kamulai hanale, urang yang bimbing agama kamulai hanale, urang yang pelemah tentang kebenaran kamulai hanale, sehingga tengok akan ditebitlah masyarakat yang hana mufhum ilmu agama, sehingga atta halal kamu yang pungon haram, atta haram kamu yang pungon halal. Yang terjadi dengku yang disebut dengan mutasyabihat. Faman waqa'a, siapa yang jatuh ke mutasyabihat, waqa'a fil haram, tamasid ka jatuh bak yang haram. Ya, ka bak masanya ke akan diturun Nabi Isa alaihi salam. Itu Nabi Isa dan hana payah talaki Nabi Isa buka baju saya kalau cap ke Nabi anda. Nabi Isa sep pelemah urang kena, mai kena yang buta-buta. Tak kalau. Karena Nabi Isa kan mana? Kena. Maka ijak Nabi Isa ni pelemah mendu ni ufak bacut. Ka ada hana mutali. Tanda yang laginya kasib bagi kita nyan kenyan Nabi Isa. Hana payah le tengok buka baju ko je. Tak kalon. Tapi lu hana mufhum nuku bah. Lu hana mufhum. Menyo memang na cap kenabian Nabi selain Nabi Muhammad dipat didu. Pubak tengok mana? Pubak. Hanya Allah Allahnya bagi yang PR bagi lu tuan si akan lu minta ni. Ya, kan? Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah panjang bacut mengenai tentang rida. Nabi Muhammad termasuk Nabi yang sabi pakai rida. Orang mantang Nabi jak sabi nak rida. Ya, jadi ridanya sesungguhnya ridanya kon melambangkan keulamaan tira urang kon. Yang melambangkan keulamaan tira urang ba ilmu dan akhlak. Nyo hana. Mau orang Yahudi kan pakai nyosi kadang-kadang jak lampuh. Jak lampuh Yahudi. Pakai surban sih. Takalan kesolehan orang bak jenggot. Ma Yahudi nacip pakai jenggot. Panjang-panjang lu kena. Kena. Ya, kalau Amerika atau filem-filem Amerika macam jenggot. Oh, takalan kesalehan orang bak orang pakai cadar. Birawati Kristen di kan pakai cadar sih. Pakai jilbab belum kan? Yang kemudian berarti walaunya kon melambangkan kesalehan gop tapi payah tak ikut sunnah Nabi. Nabi ho mentang jak nunggu pu dalam keadaan gok nyan semebut bahkan gok nyan jak upekan na surban. Maka sunnah pakai surban. Termasuk lebih sunnah dalam ketika dalam keadaan beribadah. Jadi pegah bagus hai lu pakai surbannya kalau kamalim tu anak lu ikut sunnah Nabi pakai surban puduk inawa puduk mana terserah lagi pu dah tulai mana nak muda urun tulai nak ikat dia kena awak takut kalau lagi mayat mana lagi pocong nak nah yang penting pakai surban ya kemudian termasuk Jibril alaihissalam. Ya, juga lah. Malaikat Jibril, hai malaikat kan dituntut untuk beribadah kan? Malaikat kan dituntut oleh Allah untuk sembahyang. Sembahyang atau aturan syariat khusus untuk jin dan manusia. Malaikat hana, tapi malaikat ikut Nabi Muhammad. Yang waktu kejadian perang Badar, Nabi Muhammad dengan sajan sahabat leretuh lebelah roh. Sedangkan awak kafir Quraisy terbero lebih. Secara akai han menang perang Nabi Muhammad. Mustahil menang. Bahkan mustahil man, hai leretuh lebelah lawan musuh pada roh. Terbero han menang dua. Cuman ketika masanya Allah mengutus Jibril untuk bantu Nabi Muhammad. Ijak Jibril itu. Kebetulan nak iblis tajan menjadi pasukan kafir Quraisy.
Jadi waktu iblisnya merubah wujud ke manusia, yang saja mengawak kafir Quraisy. Waktu jak Jibril main pasukan terbero. Pasukan gaib, mana ada. Bahkan ketika dalam peperangan, le sahabat kena plung apa kafir Quraisy, yang dalam perut perangan, kan mati. Yang le tak cerita sahabat le perang Badar duk saja-sajan yang dua le menanya put jak pegah bahai. Mana waktu perang tu padahal enggak teruk dalam pedang tu, kan mati ni. Ini kejadian lagi yang le kan. Pakai man? Ya, karena memang dibantu oleh Jibril alaihi salam beserta serbedro malaikat dari langit turun khusus untuk bantu Nabi Muhammad. Waktu kalan Jibril oleh iblis, pada dalam plung iblis. Dijak iblis plung, plung. Nah, lu kena cerita ketika Jibril turun kena bantu Nabi Muhammad, Jibril pakai turban. Hai dalam perang pakai turban, pulang sembahyang. Nabi Muhammad dalam perang pakai turban. Ya, maka oleh karenanya dari hadis yang kita baca barusan adalah bahawa Nabi ketika bertemu dengan Abdullah bin Sarjis, Nabi duk bak tengok nyo sahabat, Nabi pakai surban. Maka sunnah tersebut pakai surban. Tengku ulun kena tanya, ulun tersebut alih ibadah gimana? Sunnah sih pakai surban. Walaupun katanya semua tanya alif bata di baru gimana ke baru di baris mana pakai surban ya kabeh. Berarti oleh karena itu inilah hadis-hadis tentang cap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang tengok tu ayat bahwa cap kenabian Nabi katanya sepakat sahabat posisinya di antara pundak kanan pundak kiri. Bak tengok satu ilmu adanya. Yang kedua, bahwa ciri-ciri atau bentuk cap kenabian Nabi berbeda-beda. Ada yang seperti burung puyuh, telur burung puyuh, telur merpati. Ada seperti rambut, berkumpulnya rambut. Ada yang mengatakan bahwa seperti ada daging lebih. Ya, kan? Dan yang terakhir bahwa seperti kepalan tangan yang di sekelilingnya ada tai lalat. Bentuk tai lalat sama lagi bentuk kutil. Ya, benar. Nah, itu adalah pendapat dari Abdullah bin Sarjis. Kabeh nyamada minimal kata tepu lah. Oh, mana Nabi dah selain putih urang, Nabi dah putih. Lagi kali kita bahas Nabi dah na aura, Nabi na aura. Na model urang jak bak Nabi hantam kalon Nabi, ban di kalon phone Nabi nya. Oh, maka lagi cinta laju nah. Cit gimana? Punya cit baik boleh, saja dengan Nabi laju. Nian aura Nabi nak aura lagi kan? Ayo Nabi dah. Dan memang le kejadian lagi aku. Lagi nanti orang dari Nasrani ketika Nabi jak ke Taif, jak nang ro Taif. Kan Nabi kan rom leh awak Taif bate ya. Sehingga luka mendung, apa kan? Maka Nabi jaklah di atas bate, Nabi berdoa. Dijak tirau orang belum katuanan konyen beragama Nasrani. Maka dijauhlah ubat Nabi Muhammad nyonya ubat. Dikalon oleh ajudan Nabi oleh Zaid bin Haritsah. Ajudan Nabi yang pungon Nabi jak Taif. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Nabi yang dibeliau oleh Khadijah khusus untuk Nabi Muhammad. Ya, ini budak awalnya. Zaid bin Haritsah budak. Karena sayang tak Nabi Muhammad ke Zaid bin Haritsah, Nabi mengangkat beliau lagi anak rawa.
Bahkan Nabi mengatakan hari sah kita buang saja. Kita buat nama Zaid bin Muhammad. Nabi kan anak-anak agam. Tuhan Nabi dengan Zaid bin Harisah. Ya? Maka turunlah ayat menegur Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tidak boleh kau buat nama anak orang dengan namamu. Ditegur oleh Allah. Ya, benar kah? Maka lu kena cerita ketika Nabi tengah luka, maka salah tiga orang Nasrani jaju ubat bak Rasulullah. Mainan kalau Nabi menang galak ke Rasulullah. Ana boleh. Ana boleh orang Nasrani sehingga tamu Islam. Hanya aura Nabi dia. Makanya hana nikmat yang paling ayu tengok dalam surga kecuali dua buah nikmat. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Yang lainnya anak nasi. Surga anak nikmat dia punya kali kita nyo saja dengan Nabi. Anak nikmat dia surga. Apa handa mah? Hai aura itu, aura Rasulullah. Ya, kan ku. Ya, kaji terguna dah. Tak nak pertanyaan Katuk situ. Tengok punya halangan, berarti minggu ke dah tengok libur. Libur seminggu saja. Punya halangan, minggu yang kedua esok kita akan bahas Nabi Muhammad. Khusus Nabi Muhammad yang kiban model. Putih benan, kuning. Kau nak? Kuning, putih atau uban, paduk-paduk ni uban. Nabi pun nak uban tu hana benar kan? InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, ni hari kita ni. Kak, tanya ni. Bawa oleh hana. Bawa oleh orang Aceh hantar dengar awak luar je. Ya, Kak. Gimana tu? Jadi punya Nabi Musa lagi Nabi Musa nya wajah Nabi Musa, tubuh Nabi Musa nya sama lagi kaum Syanu'ah. Nanti tengok kan? Tengok ayat kan? Pelajaran tanya yang lalu. Jadi kan Rasulullah waktu turun dari Isra Mi'raj, sahabat tanya ubat Nabi, dan nak merumpuk Nabi Musa nya. Nah, balangit ke-6. Kiban hi Nabi Musa nya Nabi oleh sahabat. Kiban hi Nabi Musa. Nabi Musa nya sama postur tubuh nya sama lagi suku Syanu'ah. Suku Syanu'ahnya di daerah Yaman. Ya, yang mungkin mumpuk sangnya suku pendalaman, pribumi Yaman. Syanu'ah nanti. Hanya bet tua tu kan kadang don rezeki jak kedih Yaman, jak tanya bawanya tiban suku Syanu'ahnya. Ya, kan? Nabi Musa. Menyo Nabi Isa nyanhi Nabi Isa sama lagi hi sahabat Nabi bernama Urwah bin Mas'ud. Yang payah tak? Payah luzurahnya. Karena tuan nak kalau Urwah bin Mas'ud gimana kecuali nak pegah oleh sahabat lain Urwah bin Mas'ud menghejak kalau Nabi Isa, kalau naju Urwah bin Mas'ud nya sama wajah. Kan? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, punya Nabi Ibrahim kiban. Dan nama rumput Nabi Ibrahim, nah, bak langit ke-7. Ya, oleh Rasulullah. Kiban ni Nabi Ibrahim Rasulullah. Nabi Ibrahim yang syabbahan ashabakum. Hitat Nabi Ibrahim sama lagi sahabat dron mendung. Maksud Nabi sahabat dronnya sahabat Nabi bersahabat dengan Nabi Muhammad, menyobasa dia. Hi Nabi Ibrahim, tubuh Nabi Ibrahim, postur Nabi Ibrahim sama hi lagi Nabi Muhammad. Ya, ne? Menyatakan Nabi Ibrahim lagi kembar je menang Nabi Muhammad. Tak kalau Nabi Muhammad sama aja lagi Nabi Ibrahim. Yang Nabi yang jawab langsung. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, punya Jibril gimana? Jibril.
Oh Jibril, munyo Jibril ketika berbentuk seperti manusia, goknya sabe nepehidro dengan salah tidro sahabat idanya bernama Dihyah Al-Kalbi. Ya, benar. Ya? Dihyah Al-Kalbi. Nyawate sahabat tanya, akibat Jibril Rasulullah, Jibrilnya ketika berubah wujud lagi manusia, goknya sama lagi sahabat dia bukan Nabi, yaitu Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi yang lun baca, lun minta, ternyata memang Dihyahnya termasuk sahabat Nabi yang memang tari ya, putih tu, panjang putih tari ya. Karena na penduduk sahabat Nabi memang na tari-tari tu. Lagi Abbas kan tari je. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, Abdullah bin Abbas. Abbas adalah Abdullah yang duduk tengok je ke sahabat Nabi yang paling ngubut, yang je ke ahli tafsir dunia kan, Abdullah bin Abbas. Ya, kau ni? Ya, berarti Dihyah Al-Kalbi. Kah? Apa lagi yang bahaya dah angin-angin oh. Kah? Tadi unanya ini pelajaran kita yang lalu. Cuman hi kita yang lagi hi tahu apa Firaun. Hi kita yang pun lagi Firaun, pun lagi Qarun. Gimana mana ku? Nah. Lu kalau nak tak? Gimana? Gimana? Ya. Kalau lemno ya, ini kan mukjizat Nabi yang kita dengar kan melumpong. Melumpong. Leknya nak kita dengar dia ustaz dia kata mengaku dia Nabi lebih duduk dekat motor. Dia terpercaya ada lagi kan. Oh Nabi duduk. Oh maksudnya kira ustaz. Nabi duduk Nabi dekat motor. Duduk Nabi ikut motor orang. Ikut motor ya. Yang kan form nanya kan mana kan bahawa melumpong Rasulullahnya memang nyan adalah salah satu mukjizat Nabi yang mentang tersisa. Mukjizat Nabi yang mentang tersisa yang jut kita rasakan tu uronyo. Yang pertama Al-Quran ni ya. Kan? Yang mukjizat Nabi Al-Quran. Yang kedua kita melumpong dengan Rasulullah. Cuman kadang nak urun melumpong Rasulullah. Nah, urun tanya manju tak patih tengku wallahu alam karena yang kan goknya yang mengalami antara goknya dengan Allah lah. Kecuali lu nak melampau macam Rasulullah. Katanya kiban hi Nabi wate orang galon. Mana-mana oh salah. Je. Lu kan dalam melampau. Ya kan? Kepercayaan yang lagi-laginya payah dan nilai. Kecuali memang antara goknya dengan Allah, apakah berdusta ataupun tidak. Maka kita dalam adab melumpang Rasulullah, adab melumpang dengan Nabi baik saga kita cerita-cerita lah. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah tu. Mangki bancit jut cerita tapi bak urang yang jut kita patih lebih pahala bak urang yang na ilmu atau bahasa dia ulama. Nanya sunnah melumpau dengan Rasulullah. Kiban sunnah melumpau Nabi ya. Nyo kon sunnah menghad melumpau, nyo sunnah melumpau la ilmu perkara tu. Nyo sunnah lih melumpau. Yang pertama, jangan cerita-ceritakan ke banyak orang, bisa terjadi fitnah. Yang kedua, bahawa orang menyoleh melempong Rasulullahnya harus menjalankan takwanya. Maksudnya, ya hantam semayang sunnah, qabliyah, melempong Nabi kan semayang, mananya adabnya. Walaupun qabliyah itu sunnah. Menyojit puasa Senin, puasa Kamis, nya adab. Nah, makanya baik saga-saga dalam cerita. Gure lentuan yang di Jawanya Syekh Ahmad Syekhu yang gure lentuan. Goknya hantam cerita pak gok, cuman goknya tulis buku.
Tulis buku barunya 6 lempong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lempongan Nabi Muhammad, dalam lempongan Nabi yu goknya mimpin imum sembahyang, juk sejadah. Bak gurai kamu ya. Pimpinan dayah kamu wah. Bak Google nah ya, dia buka bak Google Kiai Haji Ahmad Syekhu. Kiai Haji Ahmad Syekhunya sahabat dengan almarhum Abu Yalun tuan waktu di Jawa awal. Kah? Yo orang ngene ke yo. Kah ana telah. Jadi dijulah sajadah bak pimpinan kamu ya oleh Rasulullah, maka agaknya menolak. Menolak. Baik lun ya Rasulullah. Don lah yang je ke imam. Ini menandakan bahawa Kiai Haji Ahmad Syekhu pimpinan dayah kamu adalah urang malim bak masa beliau. Malim tak memang urang beliau ni. Termasuk pencetus NU yang ada di Jawa Barat. Ya, Nahdlatul Ulama kan masa PBNU awal ya. Dan termasuk ketua DPR masanya, DPR GR. Dipercayai oleh Soeharto untuk memimpin DPR GR masanya. Jadi selain golongan ulama juga termasuk pejabat tinggi negara, ya mudah-mudahan. Jadi baik cerita bagus. Yang cerita bagus tu kepugah pandai dah tunggu dah jauh kan. Ya menanku. Ya, kah. Cuman katanya hantar dia dengar orang melempong dengan nabi lain. Nanti dengar ya. Musuh kau orang pugah. Hai, lu kau Nabi Muhammad lu melempong. Tahu sih Nabi Lut. Lempong Nabi Lut betul kan? Lu hantar dengar ceritanya kecuali kisah Imam Al-Ghazali. Lah nafsu mungkin ba orang lain nah kan? Mungkin ba ulama lain nah melempong dengan nabi lain. Yang lon tepu salah satu ulama yang tom merumpa dengan selain Nabi Muhammad, Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Kisah ketika Imam Al-Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin yang terkenal tanya, bahawa Imam Al-Ghazali lumpa dengan dua roh Nabi sekaligus. Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Yang hayat Imam Ghazali yang tiga melumpuh dengan dua roh Nabi langsung. Nabi Muhammad, Nabi Musa. Jadi duklah Nabi Muhammad ini, Imam Al-Ghazali, Nabi Musa ke. Maka Nabi Musa dengan Nabi Muhammad tengah mencekut masalah umat masanya. Tengahnya. Imam Al-Ghazali itu tegas karena menjaga adab. Imam Al-Ghazali anak berapa duduk dengar dah. Ya kan? Maka teruklah bak pertanyaan Nabi Musa, hai Muhammad, to yang lena dengar Muhammad umat gata lebih haya daripada umat lu, menyujuk ke ulama. Umat lena cik ulama dari Bani Israel, tapi na dengar Muhammad na umat drone yang je ke ulama tapi lebih haya dari ulama umat lun Bani Israel. Soalnya Muhammad. Maka jawab Nabi yang kenyum yang sampai lunnya Muhammad nan goknya sama lagi nan lu. Nan Imam Ghazali Muhammad. Oh nyo. Ya, bukan Nabi Musa. Nabi Musa nya karakter tegas. Ya, lu baca sejarah beliau ketika menghadap Firaun, menghadap Qarun dan seterusnya, Nabi Musa nya dikenal orang tegas, tegap, lurus. Yang merumpok Nabi Musa, andai Nabi Musa abang nasah yang betul contoh mutollah nya. Nya menyoa denganku baik basa-basi kan. Nabi Musa kan tegas tu. Nya Muhammad. Ya. Kena duduk dah. Ya. Duduk kena. Bukan Nabi Musa. Duduk Imam Ghazali ikut. Soalan Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang lun tanyong ke Nabi Musa. Yang lun tanyong nan kata kon nan ayah kata mandu. Itu Nabi Musa, dia tanya Nabi Musa. Pakai panjang tak jawapan. Menau Nabi Musa. Ilun panjang lun jawab karena sama lagi ron. Ketika Allah dalam Al-Quran bercerita, lun baca dalam Quran, ketika Allah tanya ron tentang tongkat,
Yang Allah tanya tongkatnya untuk pu Musa. Sehingga Drone jawab, ya Allahnya tongkatnya untuk pengarah jalan lun dan sambilan daripadanya lun koh-koh kaya, lun jak tapak-tapak kaya. Ya, kepanjang tanya. Panjang jawaban Nabi Musa. Yang Allah tanya untuk pu kayanya. Maka oleh karenanya wahai Nabi Musa, nyo alasan pakal lun jawab panjang pertanyaan Drone. Sama lagi Drone jawab panjang jawaban Drone ketika Allah tanya nyo tongkat untuk pu Nabi Musa. Drone leh pu jawab macam-macam panjang. Oh benar. Nyo. Yang kedua wahai Nabi Musa, sengaja lumpuh panjang jawaban Drone agar lun trip pegah bangun Drone. Ya benar jawaban Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ya. Yang kenyang karamah, yang disebut karamah para alim ulama. Makanya baik main-main dengan ulama. Ulama punya kasuntuk, punya bahasanya. Habis jak dakwah, habis nyawang-nyawang sakit-sakit ka anda dengar tak lawan dah. Ibulah jara ulama, ya Allah lu sanggup dia punya kemenan. Habis dia nunggu. Hati-hati. Makanya nasabah kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun yang ada pada ulama. Apa kekuatan itu? Karamah. Ini anak pemain dengan karamah para aulia atau ulama. Ya, mana nunggu. Ya jamaah dirahmatillah Allah. Nyakanya contoh tidra orang yang lundupu mungkin lain. Yang lundupu bahawa 3 melempong dengan dalam melumpungnya 2 roh Nabi yang hadir. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Apakah melempungnya? Sebab karena beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Ini hayu tak kitabnya? Hayu tak kitabnya? Asal kitabnya adalah mendamaikan antara fikih dan tasawuf. Ya. Karena ulama zaman antara fikih tasawuf beda. Contoh ini. Secara fikih sembahyang anda pakai baju kan sah kan? Sah. Selama pusat dengan lutut gedanya tertutupi. Dibalas oleh ulama tasawuf. Oh, baik benar. Hanya ada punya Allah. Pakai antara punya bahasanya mau pakai antara ulama tasawuf dengan fikih. Sehingga ijaklah Imam Al-Ghazali bahasanya mana? Kajib. Belum puget sebuah kitab tapi mensinkronisasi antara fikih dan tasawuf. Hanya kena hadir Ihya Ulumuddin. Kita baca Kitabut Taharati, bab tentang suci. Bahawa suci ada 2, suci dalam hati, suci dalam najis. Kah tak ada dengar. Punya dalam fikih, ya kakak berarti suci secara najis. Ya, suci daripada najis, daripada hadas. Hanya pegah bab hati punya Imam Ghazali. Suci ada 2, suci pada hati, suci pada najis dan hadas. Kaji apa? Kahwin. Ya kah? Nyo anak berarti ketik mana? Nak layan ah. Kaji menan jamaah dirahmatillah Allah. Gimana? Gimana? Ya, munyo lagi kan sikap kitanya harus ihtimal. Ihtimalnya baik tak salah dan baik cik tak patih. Benar betul. Waktu je baik tu oh anak anjut dah. Baik mungkin memang melampau kan form dia. Dan baik cik kitanya tak patih. Bahkan hai kan tersebar ke mana-mana. Kan anjut dan yang melampau Rasulullah kan tersebar ke mana-mana. Secara adab anjut benar. Jadi sikapnya gimana ku selaku orang yang tak kalon lagi yang berita sikap padanya baik takkan salah baik takkan betul ihtimal. Bagaimana cara? Wallahu a'lam. Menanlah hanya Allah yang betul. Kadang-kadang kan berita bahawa WA akan tersebar hasil mimpi dengan Rasulullah bahawa kunci Kaabah sudah menghilang.
Nata macam Guci Kaabah sudah menghilang. Ini tanda kiamat tak lama lagi benar. Ya. Sikap dia gimana? Ulang tu kata sikap dia jangan disalahkan dan jangan dibenarkan. Macam-macam nak urus minta pen lagi yang cara aku. Gimana cara minta pen di dunia media sosial? Mudah dah. Habis pengut kau, insya-Allah merumpok pen dia. Ya, benar. Lagi YouTube kita dah baca judul UAS bermasalah. Betul kan? UAS dipermasalahkan. Fotonya tak kalau UAS pakai baju penyerahnya. Waktu tak klik video ceramah gonya dipermasalahkan masalah kata-kata beliau. Hanya pupihnya dah. Tapi foto-foto pakai bajunya. Nyan. Waktu tak kalau 2 juta go, 2 juta raw nonton. Aduh pengnya. Dino mudah nak minta peng, pengut gok bacut. Akhir tu jujur. Pengut gok boleh. Sama lagi orang pegau barang. Sini beli untuk anak murah 5,000 kat mana? 5,000 semuanya 5,000. Betul yang bang 5,000 kon ini 6,500. Mula iklannya 5,000. Dah je benar tu. Dah habis. Dah je dah. Jamaah dirahmatillah Allah. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali oleh Allah pada minggu yang kedua Lepas Raya Haji. InsyaAllah akan tamung dalam hadis khusus tentang Nabi Muhammad. Kaji tu pada lain. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi salli